Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluarga besar SMK IPM 3 yang berbahagia dimanapun berada, sahabat-sahabat podcast SMK IPM 3, kita bersyukur hari ini kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dan bisa bertemu beliau kelak di akhirat. SMK IPM 3 tetap memperingati Maulid, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, sehingga memakai masker, mencuci tangan, dan pakai face shield pada acara-acara pembelajaran tetap diterapkan. Baiklah, sahabat-sahabat podcast dimanapun berada, di hadapan kita sudah ada narasumber. Yang pertama saya perkenalkan yang terhormat Kiai Haji Ma'ruf Khozim. Beliau adalah Ketua Aswaja Center Jawa Timur, dan beliau juga narasumber di luar dan di dalam negeri. Barusan beliau dari Turki, mungkin nanti bisa bercerita bagaimana peringatan Maulid di sana. Narasumber kedua Ustadz milenial, jika melihat namanya Ustadz Rizku Putra Fakhrudin. Beliau sarjana S2 dari UINSA. Baiklah sahabat podcast yang SMK IPM 3, kita akan mulai dari peringatan Maulid ini. Sudah bahkan tidak saat ini aja ya, bahwa peringatan Maulid ini selamanya sepertinya, karena kita selalu membaca sholawat, cinta Rasul. Tapi pada saat ini SMK IPM 3 tengah memperingati Maulid Nabi dengan membaca berjanji, kemudian lomba-lomba dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana ya yang efektif ketika peringatan Maulid itu tiba, kemudian kita peringati agar cinta kita pada Rasul ini semakin bertambah dan kita akan bertemu besok kelak di akhir. Menurut Kiai Ma'ruf, bagaimana pendapatnya? Matur nuwun. Jadi apa yang telah diamalkan oleh para ulama kita terkait dengan amaliyah selama Maulid Nabi menika bunyai, mulai dari yang disampaikan oleh Imam Asyuti, Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh As-Sakhawi dan lain sebagainya, menika setidaknya ada 4 hal. Pertama tentu bersolawat, sebab kula kali panjenengan dengan Rasulullah itu sampai sekarang tidak pernah terputus niku dengan jalinan solawat. Ada di dalam satu ayat Al-Quran itu Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, kami sebut, kami angkat namamu Muhammad. Nah, jadi dalam tafsiran itu, tafsirnya para ulama mengatakan lam uzkar illa wa tuzkar, tidak disebut nama Allah kecuali di situ ada nama Nabi Muhammad. Jadi di dalam syahadat ini asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Dan satu-satunya nama orang yang ketika namanya diulang-ulang tidak pernah membosankan niku Nabi Muhammad. Kalau kita ada satu artis disebut tiap hari 100 kali menyebutan sampun bosan, sudah lelah. Atau sosok siapapun sudah lelah. Tapi ada sekian banyak kiai yang setiap harinya baca sholawat 1000 kali pesan dengan nama Nabi Muhammad itu. Apalagi Habib Syekh niku tiap malam dulu di waktu-waktu normal sholawatannya keliling dengan berbagai macam redaksi, dengan berbagai macam bentuk pujian sholawat. Dan karena memang sekali lagi ucapan sholawat kita kepada Rasulullah itu di samping
di samping memang nama Nabi Muhammad itu indah membuat kita tidak bosan, di samping itu janji dari Nabi dalam riwayat Imam Muslim itu, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra, kita bersolawat satu kali untuk Nabi Muhammad, Allah membalas 10. Jadi niku yang kemudian semakin sering tidak membosankan, faktornya adalah faktor niku. Jadi pertama tetap seperti yang disampaikan panjenengan wau, dan kita sudah melihat tadi di SMK YPM 3 ini sudah mengawali dengan terbangan bacaan solawat yang begitu indah, wau, kemudian serempak dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Nah, kulo kali panjenengan kalau besok kan pas tanggal 12 Rabiul Awal, biasanya nanti malam di beberapa masjid niku orang-orang bersedekah. Dan hampir tidak ada yang kemudian merasa berat. Jadi dengan malam atau di hari kelahiran Rasulullah itu, yang punya buah mereka hadirkan buahnya, mereka yang punya makanan mereka bawa ke masjid. Jadi yang kedua niku dengan cara bersedekah. Kemudian yang ketiga dengan menyampaikan riwayat keteladanan tentang Nabi. Mulai dari Nabi lahir sampai Nabi wafat, perjuangan perjalanannya selalu kita sebut, dan itu tidak pernah lepas dari kitab tarikh. Hampir tiap masa itu ada ulama yang menulis kitab tarikh dari kehabisan bahan. Jadi terus sumber imajinasi, sumber menjadikan Rasulullah keteladanan dalam segala aspek menika hampir seluruhnya selalu ada dan tidak pernah kekurangan. Kemudian yang keempat, seperti yang disampaikan oleh Mbah Hashim Asy'ari Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu pendiri, niku menjauhi hal-hal yang terlarang. Jadi misalnya kalau maulid Nabi sampai terjadi berdesak-desakan laki-laki dan perempuan, niki dihindari. Jadi laki-laki ada tempatnya sendiri, perempuan ada tempat sendiri. Kemudian ketika membaca sholawat diupayakan jangan menggunakan musik-musik yang mengarah pingin joget. Nah, ini bukan waktunya joget-joget sholawat niki. Jadi bukan pada tempatnya, leres. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Maliki, guru para kiai kita yang ada di Mekah di Rusaifah sana, beliau sangat ingkar, sangat tidak setuju kalau sholawat sampai dengan bacaan yang mengarah orang pingin berjoget, niku bukan pada tempatnya. Itu mungkin biarkan di jenis musik yang lain, yang sholawat ini yang syahdu, yang hikmat, yang dapat meresap ke dalam sanubari dan seterusnya. Jadi pada intinya enten sekawan meniko agar kemudian maulid Nabi ini lebih bermakna bagi kita. Terkait yang ketiga ya, dengan cerita-cerita keteladanan Rasul ini, kalau kita lihat perkembangan zaman yang saat ini cerita itu sudah banyak beralih pada yang nyata-nyata gitu. Kemudian dengan dunia medsos dan HP yang hanya kita anak-anak mungkin ya, kalau kita masih bisa menghitung kapan kita bermain HP. Tapi bagi anak-anak, bagaimana menjadikan cerita ini, menjadikan rasa cinta ini lebih kepada Rasul daripada kepada HP atau medsos yang selama ini tidak banyak diceritakan tentang Rasulullah. Ribut ya. Nah, mengimbangi kecintaan anak dengan HP dan Rasul itu lebih kuat gitu kepada Rasulullah. Nah, leres. Disitulah peran kita sebagai umat Rasulullah. Karena dakwah Nabi meniko bisa digunakan dalam fi kulli zaman wa fi kulli makan, dalam kondisi apapun, dalam masa apapun. Nah, hari ini anak-anak muda kita niku lebih senang dengan poster meme. Nah, maka pesan-pesan Nabi meniko dibentuk dalam sebuah poster dengan bingkai yang indah, dengan
kombinasi warna dan juga sesuatu yang menarik, lalu di situ ada pesan Nabi, lalu disebarkan di medsos, di WA, di Instagram, maka anak-anak kita itu akan menerima itu. Oh, ini pesan Nabi, bagaimana Nabi menjaga sholat 5 waktunya, bagaimana Nabi mengajak putra-putranya juga tetap menjalankan sholat itu. Mereka kemudian tersampaikan pesan itu, dan hari ini bisa kita saksikan anak-anak ataupun siswa-siswa kita yang masih muda itu biasanya mereka gemar ahli di bidang IT, di bidang masalah informasi teknologi, misalnya di jurusan informatika, jurusan multimedia, dan alhamdulillah di SMK IPM 3 niki memang bergerak di bidang itu, dan itu kemudian nanti peran dakwah melalui medsos, melalui masa-masa orang-orang niki bunyai menyebut sekarang ini zaman milenial, gitu. Kalau kita kan zaman kolonial dulu, beda sedikit. Jadi tinggal bagaimana kemudian dikemas, kemudian dimasukkan. Sebab sekali lagi dakwah Nabi kontennya bisa diisi, bisa diformat dalam bentuk apapun. Sesuai kekinian. Betul, Rasul. Ini kebetulan Ustadz Prisko ini guru agama di SMK IPM 3. Ini kalau menurut Ustadz Prisko ini bagaimana mengajar ini bisa menumbuhkan rasa cinta baik dalam berbagai mata pelajaran. Karena kadang-kadang kita itu skeptis ya, ngajar matematika ya udah matematika, kemudian cinta Rasul dan menumbuhkan sifat itu kadang-kadang lepas. Menurut Ustadz Prisko bagaimana bisa? Yang pertama, sebagai pengajar kita harus menumbuhkan sikap akhlakul karimah dengan meniru Kanjeng Nabi. Cara kita mengajar, tata cara kita berbicara, berinteraksi dengan anak-anak. Ketika anak-anak senang terhadap hal yang kita ajarkan, ya, dengan kita meniru tata cara Nabi, berdakwah, santun, menyenangkan, kita isi dakwah yang membuat hati mereka senang. Nah, maka ilmu yang kita salurkan itu secara spontan akan diterima, ya. Apalagi dengan berkembangnya teknologi, guru harus dituntut bisa mengikuti zaman. Kalau dulu monoton ya dipakai tulis kan. Baik, sekarang ada media LCD, proyektor, ya, YouTube dan sebagainya bisa kita manfaatkan, seperti kita membuat animasikan kartunnya yang bertema akhlak Rasulullah. Anak-anak ketika diselipi materi umum dengan kegiatan agama yang baik, maka perlahan sikap mereka akan mengikuti akhlakul karimah. Di guru harus mempunyai semangat yang tinggi dalam sebagai contoh yang mana gugu dan ditiru, ya. Jadi kalau dari gurunya baik dan mencontoh Rasulullah, maka nanti anak-anak akan berpandang dari diri sendiri, meniru gurunya. Oh, terima kasih. Atau mungkin meneruskan dari Yai tadi bahwa yang pertama kita harus bersolawat, ya. Ini kalau mungkin nggak ya, kalau misalnya setiap mau mengajar diawali dengan solawat dulu 1 atau 2 bait gitu ya. Karena memorinya anak-anak itu saya bisa bayangkan HP ini pasti dia itu sesuai dengan kesukaannya gitu kan ya. Nah, kalau melihat anak-anak yang semacam itu, bagaimana kita menggiring atau membiasakan selain tadi bersolawat, Yai, supaya mereka itu paham makna maulid itu tidak sekedar hari ini kita bersolawat tapi besok-besok tidak, artinya Oke. benar-benar Leres. Jadi kalau di dalam Maulid Barzanji bunyai kan wonten niku. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Tapi suara kula boten suara kori nih, suara korak nih. ini sudah enak seperti ini ya. Jadi
di syair itu disebutkan pelaksanaan maulid itu bukan cuma 12 Rabiul Awal, tetapi akhlak Nabi itu ya tiap hari. Bagaimana sikap Rasulullah kita tiru seperti kata Ustadz Frisco tadi ya tiap hari, tiap kapanpun. Nah, cuma kalau kami dulu Bunyai di zaman kita itu kita menerima kabar kalau Nabi dahar itu kan tidak berdiri. Iya, betul. Itu ketika kita makan berdiri, lalu ibu kita menegur, nak kamu jangan makan berdiri. Nabi tidak suka, Nabi tidak senang orang makan berdiri. Nah, itu dulu cara kita mengetahui bagaimana cara makan Rasulullah, cara akhlak Rasulullah itu dari teguran-teguran, dari kita yang berbuat salah dulu baru kemudian diingatkan. Nah, sekarang ini mungkin anak-anak ndak ada yang hampir berbuat salah, wong yang dipegang niku HP semua, laptop semua. Nah, niku yang kemudian dimasukkan poster, dimasukkan animasi. Nabi kalau dahar duduk niku ada misalnya sekumpulan orang yang makan duduk, kemudian ada kutipan hadis terjemah misalnya, maka dengan cara seperti itu anak itu sudah tertanam dulu. Oh, berarti makan berdiri ini makruh, ndak baik. Nabi ndak senang karena Nabi kalau dahar dengan cara duduk. Itu satu contoh. Kemudian dalam aspek persahabatan, dalam contoh bagaimana Nabi mengajarkan anak berakhlak kepada orang tua dan lain sebagainya, niku bisa diproduksi, bisa dibuat dengan sebegitu banyak karena sekali lagi Nabi niku hampir semua dalam aspek kehidupan kita niku hadir. Nabi pernah ngalami musibah, ketika kita mendapati musibah bisa dicontoh dari apa yang dialami oleh Nabi, bagaimana cara menyikapi. Nabi juga pernah senang, kita juga demikian pernah mengalami hidup senang, maka cara menghadapi senang itu bagaimana supaya tidak kelewatan. Nah, ini jadi tinggal kemudian dari beberapa kitab tarikh, kalau istilah waktu kita dulu mondok ini kan ada kitab Nurul Yakin, ya, ada kitab yang menjelaskan perjalanan Nabi, kemudian akhlak Nabi dan seterusnya. Niku yang kemudian dimediakan, yang kira-kira masuk ke media untuk anak-anak kita. Iya. Ya, lagi-lagi sekarang kita itu dihadapkan pada kondisi kondisi saat ini di mana anak-anak itu orang tua dan anak kadang kan tidak nyambungnya di situ ya. Kalau ya misalnya di sekolah itu anak-anak diajari hadis tentang layas robana ahadikum qaiman, karena itu salah satu perilaku Nabi. Tapi ketika orang tua tidak tahu, kemudian anak di rumah lebih banyak, terus apa ya yang kita bisa harapkan lagi bagi seorang guru, bagi seorang orang tua ya, ini agar anak-anak itu minimal ya tidak bisa 100% ya 60% gitu ya. Jadi memang niki yang menjadi dilema kesulitan para pengajar, pendidik, ketika orang tuanya nyuruh anaknya sholat, ternyata ada orang tua yang sebagian belum genap sholatnya. Atau kita ngajari anak jangan mencaci maki, ojo misu-misu, begitu di rumahnya yang didengar kalimat seperti itu ya. Jadi memang kemudian paling tidak ketika berada di sebuah kawasan, berada di sebuah lingkungan yang seperti itu, kita tetap kemudian mengajarkan seperti akhlak Nabi dan pelajaran di dalam Islam yang lain, paling boten mengurangi, mengerem. Sebab sekali lagi faktor utama meniko adalah lingkungan, memang lingkungan, tetapi dengan mengurangi maka paling tidak dengan mengurangi sedikit saja, insya Allah hidayah dari Allah maupun pertolongan dari Allah niku suatu saat akan kemudian lebih banyak daripada
tidak diberi sama sekali. Jadi tetap usaha Tetap ya. usaha lah Rasmi. Usaha. Ini kalau Pak Frisko gimana penerapan ketika ngajar? Karena kadang anak itu nggak ngeh bahwa itu toladan gitu loh. Tapi kalau dia diingatkan sekian banyak anak loh Pak Frisko, gimana kalau menurut Ustadz Frisko? Ya, memang tugas guru sebenarnya mengingatkan, selalu mengingatkan Tidak boleh bosan ya. Tidak harus bosan di awal, di akhir, di pertengahan tetap kita ingatkan. Tapi semakin berkembangnya teknologi, itu banyak aplikasi yang bagaimana bisa memantau kegiatan anak-anak sehari-hari. Salah satunya seperti sholat. Kita buktikan bisa kalau kita dalam aplikasi dibuktikan dengan foto. Anak itu setelah kegiatan juga ada aplikasi yang berbasis tentang checklist yang menunjukkan anak itu sholat. Jadi kita pantaunya cukup dari HP. Itu ada. Tapi ya itu namanya aplikasi kadang disalahgunakan. Tapi tetap semakin berkembang kemajuan, semakin ada kekurangan itu. Ya. Jadi guru-guru milenial sekarang ini sangat canggih-canggih. Karena itu dalam MGMP PAI juga dibahas bagaimana memantau sholat anak-anak. Iya. Yang kita tahu yang mungkin di sekolahan aja. Ketika pulang nggak tahu Urusannya orang tua ya. Ya urusan. Ya itu diberikan arahan guru tentang adanya aplikasi seperti ini. Saya lupa namanya, itu bisa memantau kegiatan anak-anak sehari-hari. Jadi ketika anak-anak lupa mengisi atau tidak sholat akan ketahuan. Biasanya kita panggil kenapa alasannya, ditakut-takuti dan lain sebagainya. Atau bahkan kalau perlu ada sekolahnya orang tua ya supaya nyambung. Ini ya, kalau kebetulan di SMK YBM 3 ini belum sampai ke tingkat digitalnya, tapi dalam bukunya itu anak-anak setiap hari sholatnya, ngajinya itu harus update setiap hari karena itu akan diperiksa, namanya KPI. Di KPI itu sholatnya tanggal ini, itu pun anak-anak juga dengan terang-terangan ya, nggak sholatnya nggak ditulis sholat. Kenapa anak kamu? Dan rata-rata sholat subuhnya itu yang bolong ya. Ya ini mau berbuat apa ketika sholat ya? Ketika ada waktu kita ingat. Dalam kaitannya dengan membaca sholawat ya, saya dengar kalau ketika kita itu membaca sholawat Nabi, selain satu kali dapat berlipat-lipat, ini Nabi hadir ya. Itu gimana ya? Jadi niku pandangan dari ulama tasawuf ya. Jadi kalau hadisnya begini bunyi, ada hadis riwayat Imam Abu Syekh Ibnu Hibban niku, riwayat hadisnya begini, man shalla alayya inda qabri sami'tu. Barang siapa yang membaca sholawat di dekat kuburku, saya mendengar. Jadi ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi lalu berada di depan makam Nabi, niku kan mengucap sholawat salam, assalamualaikum ya Rasulullah, lalu kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Di hadis niki kata Nabi, orang yang membaca sholawat di dekat kuburku saya mendengar. Wa man shalla alayya min ba'id bullightu. Barang siapa yang membaca sholawat dari negeri yang jauh, dari kota yang terpaut sangat jauh dari Madinah, redaksi hadisnya ini bullightuhu, saya didatangkan kepadanya. Niki secara zahir hadis niku redaksi tersebut dan tekaaken sapa ingsun ing man. Tetapi menurut para ulama, mayoritas ulama, yang dimaksud ini bukan berarti Nabi yang dihadirkan, sebab di hadis yang lain itu innalillahi
Jadi innallaha wakkala bi 'inda qabri malakan. Allah meletakkan satu malaikat di dekat kubur Nabi. Kullama shalla alayya rajulun min ummati, setiap ada satu umat yang mengucapkan solawat kepadaku, kata Nabi, malaikat ini berkata, ya Muhammad, inna fulan ibn fulan shalla alaika sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, fulan bin fulan, misalnya Ma'ruf bin Khazin saat ini membaca solawat kepada panjenengan. Nah, jadi berdasarkan hadis yang kedua ini, itu solawat kita yang dikirim kepada Rasulullah dan Rasulullah mengetahui solawat kita. Nah, dan ini sampun lazim terjadi perbedaan dalam penafsiran itu. Jadi mayoritas ulama tetap mengatakan yang solawat itu dikirim kepada Rasulullah. Nah, tetapi ada pemahaman yang kemudian didatangkan itu bukan diri Rasulullah maksudnya, tetapi nur, nur Muhammad yang kemudian dihadirkan. Bagaimana mungkin kalau yang membaca solawat itu seluruh dunia? Bisa saja. Misalnya dengan sistem podcast nih, kita kan siarannya di satu tempat. Iya. Tapi murid-murid atau siswa atau wali murid yang punya HP itu kan bisa datang muncul semua. Nah, jadi yang dimaksud ketika kemudian Nur Muhammad itu dikirimkan atau didatangkan, niku ibaratnya seperti TV juga. Stasiunnya satu. Kalau dulu misalnya zaman kita TV-nya kan cuma TVRI, TVRI-nya itu satu, tetapi siarannya itu bisa sampai ke rumah-rumah orang yang punya televisi. Nah, demikian halnya kita yang seluruh dunia ini membaca sholawat kepada Nabi, maka Nur Muhammad meniko menurut versi sebagian ulama niku bisa sampai. Tetapi sekali lagi menawi kulo pribadi mengikuti mayoritas ulama yang berdasarkan hadis Ad-Dailami niku wau, bahwa sholawat kita yang dikirim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Milo, ketika kita itu baca sholawat, terutama ketika mahalul qiyam ya, ini seolah-olah ada leres. Apa pada saat-saat itu memang nurnya itu ya? Nah, bagi para ulama kita yang berada di wilayah karomah, yang berada di wilayah nopo namini aulia, niku merasakan ketika mahalul qiyam. Ada yang merinding, ada yang ingin menangis, dan itu yang populer kan, beberapa ulama kita kan bisa begitu, Nyai. Tapi ada teman saya ketika mahalul qiyam juga menangis. Setelah ditanya, kamu menangis apa melihat Nur Muhammad? Bukan. Kenapa? HP saya barusan hilang dan cicilannya belum lunas, katanya. Beda cerita itu ya. Beda. Ya. Jadi ini. Tetapi pada intinya memang kita tidak meragukan kalau yang kita sering mendengar itu Kiai Hamid Pasuruan. Kalau Kiai Hamid saya percaya penuh karena beliau min auliyaillah, insyaallah, kata guru-guru kami seperti itu. Kemudian juga kiai-kiai sepuh yang lain, kulo percaya, tetapi tidak semua yang menangis ketika mahalul qiyam itu bisa merasakan nih. Yang sama. Boleh jadi keranten faktor cicilan, atau lunas cicilan utangnya. Bisa. Yai, apa kalau kita itu setiap hari baca sholawat itu bisa bertemu dengan Nabi ya? Di dunia atau di akhirat? Baik di dunia, mungkin lewat mimpi, karena kita tuh kepengin ketemu dengan Nabi itu. Kalau ketika membaca itu kan seolah-olah hadirnya tadi nur, baik di dunia maupun di akhirat. Pripun ya? Ada seorang mufti dari Mesir bernama Syekh Ali Jum'ah. Kata beliau, saya sudah mencoba berbagai amalan untuk bisa bermimpi ketemu dengan Rasulullah, cuma yang paling ampuh satu cara, yakni mengulang-ulang bacaan sejarah Nabi. Jadi karena beliau alim, jadi ada kitab sejarah ini, sejarah itu, maka
kemudian dibaca sering, ya, semakin sering membaca itu, maka kemudian betul pada suatu saat akan bermimpi. Nah, niki sama Ustaz dengan yang masih muda, ketika seneng kepada lawan jenis laki-laki atau perempuan, mengingat itu kan kebawa ke mimpi. Tetapi kan orang yang mimpi ketemu orang yang dicintai kan boleh jadi memang itu, atau boleh jadi bunga tidur, ya, bunga mimpi. Dan tapi kalau Rasulullah tidak. Jadi inna syaiton la yatamatsalu bi. Orang yang bermimpi melihat Nabi di dalam tidur itu Nabi betul. Syaitan tidak bisa menyamar. Syaitan tidak punya perangkat, tidak punya alat seperti Mission Impossible punya punya alat berubah wajah dan syaitan tidak bisa. Nah, jadi yang melihat Nabi di dalam mimpi niku betul. Cuma biasanya orang yang pernah melihat Nabi, dia tidak akan menceritakan pada orang lain karena saking bahagianya. Nggak bisa bercerita. Nah, jadi sekali lagi, memang niku di antara caranya menurut Syekh Ali Jum'ah adalah dengan sering membaca sejarah tentang Nabi. Kemudian ketika kelak di akhirat berjumpa dengan Nabi niku ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling berhak berkumpul dengan Nabi di akhirat adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Nah, makanya para kiai kita ini mengajari kita untuk memperbanyak sholawat, misalnya dengan maulid Nabi, dengan berzanji, dengan apalagi di masa wabah ini. Di masa wabah itu kan kita begitu takut mencekam, tetapi cara mengobatinya adalah dengan sholawat tibbil qulub. Ketika kita serba bingung, serba kesulitan, para kiai kita mengajarkan sholawat nariyah, sholawat munjiat, kemudian berbagai jenis sholawat. Kenapa? Karena memang di samping masalah kita teratasi, masalah kita kemudian punya jalan keluar, dengan sholawat itu menjadi tabungan kita, menjadi investasi kelak di akhirat untuk berjumpa dengan Nabi niku. Subhanallah, luar biasa. Sahabat-sahabat podcast SMK YPM 3, ternyata sebenarnya mudah ya bagi kita kalau kita mau dan memang berkeinginan ketemu berjumpa dengan Nabi, dengan memperbanyak baca sholawat, membaca sejarahnya Nabi. Ini yang kadang-kadang kita itu juga sejarah ini loh, tarikh. Karena di sekolah-sekolah Islam itu kalau saya lihat hampir yang namanya tarikh ini tidak diberikan secara total seperti zaman-zaman kita dulu ya. Jadi hanya dibaca diba juga begitu sekarang. Maulidun Nabi yang diambil, yang tengah, yang itu tidak akan mengurangi ya. Ini ketika kita memperingati Maulidun Rasul atau bahasa di kampung-kampung itu kan dibaiyah. Sekarang kan era modern, tidak dibaca keseluruhan ya. Pripun ya itu? Kalau menurut hukum atau menurut kiai pripun? Kalau secara hasil, secara hasil ada satu riwayat meniko al ajru bi qadri ta'ab. Jadi pahala yang akan kita peroleh itu bergantung seberapa kesulitan kita. Nah, kalau yang dibaca cuma depan dan belakang, yang didapat itu saja. Ya. Nggak mungkin kemudian amalnya sedikit mengharap balasan yang besar niku sulit. Tetapi sekali lagi karena hari ini perbandingannya itu daripada tidak sama sekali. Jadi hampir kita temukan majelis-majelis sholawat niku memang begitu.
Nah, ini tidak dibaca semua. Dan kalau di zaman kita dulu di pondok kita kuat. Tapi zaman-zaman anak kita sekarang sebenarnya mereka kuat kalau lihat YouTube. Tapi kalau untuk baca ini tidak kuat. YouTube-nya diganti aja ya dengan konten-konten yang Leres. Iya. Yai, kalau saya pernah baca itu di beberapa hadis disebutkan ketika senang dengan sunnahku maka nanti bersama aku di surga gitu. Nikah anikah sunati karena ma'i fil jannah, dan itu ada beberapa. Memang semudah itu nggih ya ini. Nanti kita akan bersama Nabi di surga ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah. Oke, jadi ada satu sahabat nih, dan hadis ini sering dipakai oleh Gus Baha. Jadi ada sahabat niku bertanya Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Nabi, kiamat kapan Nabi? Nabi terus menegur, ma'adat talaha. Sampean kok berani-berani tanya kiamat, nopo persiapan sampean? Beliau menjawab, ma'adattu kabira salatin wala siyam. Hendak Nabi, saya tidak punya persiapan puasa yang banyak, saya tidak punya. Saya juga tidak mampu mempersiapkan salat yang banyak. Terus apa modal kamu? Beliau menjawab, ahbabtuk, saya cinta panjenengan Nabi. Modal kulo, modal remen panjenengan. Lalu Nabi menjawab, innaka ma'aman ahbabta. Kelak di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Nah, jadi modal cinta niku sampun sudah menjadi modal besar untuk berkumpul dengan Nabi. Cuma tidak cukup dengan cinta mawon, tetap kewajiban yang lain. Salatnya dijalankan, puasanya boten bolong-bolong, zakatnya aktif. Lah niki ketika kemudian nanti banyak mengamalkan ini, amalan di dalam Islam syariah itu tetap dilakukan, lalu di antara penyebabnya adalah mahabbah kepada Nabi, niku yang kemudian bisa bertemu, berjumpa dan berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ustaz Frisko, ternyata kalau kita itu cinta Nabi, kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga Ustaz Frisko segera mengikuti sunnah Rasul. Iya. Bisa itu ya. Iya. Yai, yang terakhir ini. Ketika kita itu sudah melaksanakan, bagi kita kadang merasa maksimal ya, tapi ukuran maksimal atau tidak itu kan hitungannya Allah yang Maha Tahu ya. Agar kita nanti itu mendapat syafaatnya Rasul, karena yang bisa memberi syafaat hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaten ya. Oke, terus. Jadi enten beberapa hal nih di samping sholawat niku wau. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim niku, ma min muslimin yamut yusalli alaihi arba'una min ummati wa syafa'u fih illa syufi'u. Kalau ada orang meninggal dunia, kita punya tetangga wafat, kita punya orang tua meninggal dunia, lalu ikut menyolatkan. Karena menyolatkan jenazah niku mendoakan kepada mayit, maka kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim meniko, orang yang rajin ikut menyolatkan jenazah akan mendapatkan syafaat Nabi. Jadi jangan heran nanti kalau di hari kiamat bunyai yang mendapat syafaat niku Pak Motin, karena Pak Motin paling sergap. Maka Pak Motin ini perlu direncangi, perlu ditemani untuk ikut menyolatkan jenazah, karena di antara syafaat Nabi meniko melalui kita ikut sholat jenazah. Nah, sementara di lingkungan kita ketika mengantar ke kuburan niku rame banyak, begitu menyolatkan cuma 3 orang. Iya. Yang lain kemana? Yang lain niku di depan masjid minar roki'ain gitu. Mereka pada ngerokok, ndak ikut nyolatkan. Nah, niki mereka
tidak rugi kalau kemudian ikut menyolatkan jenazah, karena dengan menyolatkan jenazah Nabi akan memberi syafaat. Niku yang kedua. Yang ketiga adalah menjawab sesudah azan. Idza sami'tumul muadzin, menika kalau ada di antara kalian mendengar bacaan azan kemudian membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah dan seterusnya, wajabat lahu syafaati, maka setelah dia membaca doa itu Nabi akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Jadi kita rutinkan membaca doa sesudah azan menika. Makanya dulu orang-orang tua kita, guru-guru kita, begitu ada aktivitas, ada dengar azan, niku berhenti dulu menjawab azan, lalu berdoa, setelah itu melakukan aktivitas. Yang keempat adalah ziarah ke makam Nabi. Ada riwayat yang populer itu man zara qabri wajabat lahu syafaati, riwayat Imam Ad-Daraqutni, riwayat Imam At-Tabrani, tapi memang hadisnya dhaif, tetapi tidak ada masalah bagi kita. Dan kita berdoa, alhamdulillah ini kabarnya di Mekah sudah mulai dibuka untuk warga Indonesia. Saya doakan Ustadz Frisko Bunyai semoga bisa melakukan haji umroh dan juga ziarah ke makam Rasulullah, dan doakan yang berangkat dulu adalah saya, amin Allah. Manggil-manggilnya. Kok ndak ikhlas nih yang lainnya? Ikhlas kan nanti di sana memanggil. Amin. Laras Bunyai, laras. Ini ada pertanyaan dari seorang guru, kayaknya beliau ini kerepotan dengan putranya ini. Bagaimana mengistiqomahkan anak saya itu supaya anak saya itu mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ngaten ya, mungkin nggih. Nggih, istiqomah niku berat. Kalau ringan namanya istirahat. Jadi kalau istirahat kan lah ya tidur-tiduran, niku istirahat. Kenapa kok ringan ya? Karena menyenangkan. Nah, istiqomah niku memang berat, nggih. Nah, kulo atau kita berupaya untuk istiqomah itu karena niku kalau bagi saya pribadi berusaha untuk istiqomah karena kita beri keyakinan, kita menganggap apa yang kita lakukan hari ini mendapat balasan nanti di akhirat. Kita tenang-tenang hari ini, jangan berharap pahala kelak. Kita lihat presiden kita itu, orang-orang yang menjadi presiden hari ini itu masa mudanya tidak tenang-tenang nih. Misalnya Pak Karno, Pak Harto, Gus Dur, apalagi Gus Dur ini yang dari kita sudah ditinggal wafat abahnya Kiai Wahid, sejak kecil beliau yatim, kemudian pendidikan beliau juga serba kesulitan, mondok di beberapa tempat, sampai berada di Mesir beliau juga bekerja, di Belanda beliau nyapu stasiun untuk mencari ilmu, mencari ilmu dengan cara bekerja. Tetapi dengan di masa muda Gus Dur, para kiai kita istiqomah, kemudian menjadi orang besar. Jadi kalau kelak di akhirat ingin mendapatkan sesuatu yang besar, ya berarti di dunia tidak bisa istirahat, tidak bisa tenang-tenang, harus istiqomah. Jadi istiqomah itu perlu dibangun dengan motivasi, perlu dibangkitkan dengan semangat bahwa niku wau pohon yang kemudian akan tumbuh besar, ketika masa tumbuhnya perlu dirawat, perlu disiram pagi harinya, perlu diberi serbuk, diberi disemprot disinfektan dan lain sebagainya, supaya ketika tumbuh nanti benar-benar menjadi bagus. Dan sekali lagi untuk istiqomah meniko tetap perlu motivasi, perlu penyemangat. Baiklah, sahabat-sahabat podcast SMK YBM 3 yang saat ini sedang dan akan memeriahkan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Besok, lusa, atau kapanpun jangan bosan-bosan untuk senantiasa melantunkan sholawat, karena satu sholawat Allah akan membalas dengan 10 kali. 10 kali. Kalau kita baca 10 berarti kita dapat 100. Yang kedua, jangan bosan untuk membaca sejarah Nabi, karena dengan banyak membaca sejarah Nabi, insya Allah Nabi akan hadir dalam mimpi.
Dan ketika Nabi hadir dalam mimpi ketika di dunia, insya Allah Anda akan mendapatkan syafaat kelak di akhirat dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, Pak Frisco, ada pesan untuk Maulidun Nabi saat ini, tahun ini, baik bagi sahabat podcast SMK YBM 3 dan para keluarga besar SMK YBM 3. Terima kasih. Iya. Pesan untuk anak-anakku SMK YBM 3 dan para guru dan lain sebagainya. Terus kita memperingati Maulid Nabi ini dengan kegiatan, kita isi kegiatan yang positif, kegiatan yang baik. Kita isi dengan kegiatan kemarin ada lomba-lomba yang mana bisa meningkatkan kreativitas dan semangat anak-anak dengan cara sarana tadi. Kegiatan itu mampu kita mengantarkan kita kepada kita cinta Nabi, cinta melalui kegiatan Maulid Nabi tersebut. Itu bisa mungkin di Sahabat podcast SMK YBM 3, banyak ilmu yang sudah kita terima, dan menurut saya apa yang diuraikan oleh Kiai Ma'ruf Khozin tadi itu sebenarnya kalau kita punya niat dan punya keinginan besok berjumpa dengan Nabi, itu tinggal bagaimana kita harus berusaha, terus berusaha. Apalagi tadi mengistiqomahkannya juga harus penuh perjuangan ya ini. Yai Ma'ruf mungkin memberikan kalimat pesan supaya sahabat podcast SMK YBM 3 dan keluarga besar SMK YBM 3 ini besok bisa bersama-sama berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Monggo Yai. Jadi kita mencintai Rasulullah itu tidak ada percumanya. Kalau mungkin seorang laki-laki pernah mencintai perempuan lalu dikecewakan, boleh jadi ada. Iya. Mohon maaf tidak menyinggung ini. Oke, jadi Tersinggung ya. cuma langsung gerak-gerak ini. Jadi kalau kita mencintai orang biasa, boleh jadi kita akan kecewa. Tetapi kalau mencintai Rasulullah tidak ada kecewanya. Kenapa? Sebab begini, bunyi di dalam ayat Al-Quran itu, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kelak di akhirat semua orang itu akan lari dari keluarganya. Anak akan lupa dengan orang tuanya, orang tua juga ketakutan berjumpa dengan anaknya karena pertanggungjawaban itu kelak di akhirat. Kecuali Nabi. Jadi sahabat Anas pernah bertanya, Nabi, kelak di akhirat itu kan proses perjalanannya panjang Nabi. Mulai dari hari kiamat, dibangkitkan dari kubur, ada di tempat timbangan, ada di sirat dan lain sebagainya. Di mana saya mencari engkau Nabi? Nabi bersabda, kamu cari saya di mizan, di tempat timbangan amal. Kalau saya tidak menemui engkau di sana Nabi, cari saya di sirat ketika akan melewati. Kalau tidak saya temukan engkau di sana, Nabi menjawab, saya tidak akan lepas dari dua tempat ini. Ini kalau bukan seorang Nabi, tentu tidak akan memberitahu. Ternyata Nabi memberitahu kelak di akhirat Nabi berada di mana. Nabi berada di timbangan amal itu agar mungkin kelak ketika mungkin amalan kita ini ibadahnya tidak terlalu banyak dibanding dosa, ada Nabi di situ, Nabi memberi syafaat, pahala kita diangkat oleh Allah. Atau ketika giliran melewati sirat yang di bawah itu jurang api neraka, begitu ada Rasulullah dengan diberi syafaat, kita akan melewati dengan keadaan selamat. Maka sekali lagi, kecintaan kita kepada Rasulullah hari ini di dunia akan terbalaskan dengan kecintaan Nabi kepada kita di akhirat kelak. Jadi sekali lagi dengan momentum Maulid Nabi, membaca solawat, ada kiai, ada habaib yang mengajak kita bersolawat, itu terus kita terima kecintaan kita kepada Nabi, karena tidak akan pernah kecewa saat kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa rasanya
rasanya kita haru kalau mendengarkan uraian dari Kiai Ma'ruf. Ternyata begitu besarnya cintanya Nabi kepada kita. Apakah kita hanya sekedar begitu saja? Kita tidak bisa. Maka sahabat-sahabat podcast SMK YBM 3, mari kita berusaha bersama-sama dan tidak lupa mencari celah yang kita bisa lakukan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak dapat syafaatnya dan bisa berkumpul bersamanya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Ma'ruf, Aldin, dan saya mohon maaf, jangan bosan kalau nanti lewat podcast juga atau lainnya SMK YBM 3 akan Insyaallah. minta tolong, minta bantuan untuk ilmu-ilmunya. Dan Ustadz Krisko jangan bosan menemani anak-anak milenial karena harus kreatif dan inovatif supaya anak-anak lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Dan saya mohon maaf, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.